LSF itu kita mau menyelenggarakan Anugerah Lembaga Sensor Film 2023. 14 September 2023 jam 19.00 Yes. live. Itu prime time loh. Prime time Maksudnya banget. itu dahsyat banget Iya. ya. Itu nanti teman-teman kalau iseng lihat postingannya LSF ya, itu tuh fans-fans garis keras tuh pada nyaut semua gitu ya. Iya. Mereka request bisa nggak ada si ini, bisa nggak ada si itu. Ya, rasakan ini. Dua, tiga. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Action! Nihil! Kembali lagi bersama... Salah. Oh, salah. Lu hari ini jadi narsum ya? Oh, oke. Gua Tukeran. Oke guys, kebiasaan sudah jadi host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi sama kita di podcast Action Nihil. Oke, jadi hari ini spesialnya di beberapa edisi sebelumnya itu ini nih si yang anggota komisioner yang paling ganteng ini yang jadi hostnya. Bisa aja Peres. Jadi hari ini kita bertukar tempat karena ternyata juga dari DM yang kita terima di media sosial banyak yang nanya ini hostnya siapa sih Ya, gitu. ini bener apa enggak? Bener. Oh, bener. Nanti kalau perlu kenapa kita gue kasih nggak lihat. dikasih tahu dari awal? Jadi memang sesuai dengan kita menjawab Oke. animo masyarakat yang demikian. Ada sekitar jutaan lah itu Ini yang lebay. minta ya. Ini lebay. Jadi hari ini kita akan menggali sosok seorang Joseph Samuel Oke. Krishna, gitu ya. Salah satu dari komisioner LSF yang paling keren di sini. Jadi salah satu ya, bukan yang Jadi satu dari beberapa. Yang siapa? Oh, tetap masih pegang. Oh, ini luar biasa. Jadi ya tadi kita bilang ya bahwa memang banyak yang bertanya nih. Gitu. Makanya sekarang hari ini di episode ini benar-benar ini kita akan gali ya profil lo ya bro ya. Jadi siapa sih seorang Joseph Samuel Krishna? Tapi sebelum itu mungkin gue tahu nih lagi sibuk banget nih ya nyiapin Anugerah LSF 2023 ya. Jadi teman-teman tahu bahwa LSF terakhir mengadakan Malam Anugerah itu tahun 2021. Yes. Ya dengan berbagai kondisi saat itu ya pandemi. Hybrid ya. Kita hybrid waktu itu. Lalu kemudian sekarang dengan dicabutnya status pandemi menjadi endemi, kita berharap kondisi ini bisa lebih pelaksanaan acara bisa lebih maksimal. Rame ya, lebih rame. Nah mungkin sebelum kita ngobrol secara personal pribadi seorang Joseph ini, bro mungkin disapa dulu, kemudian bisa cerita nih soal anugerah dulu, sampai mana sih dan akan seperti apa sih nanti bedanya sama yang sebelumnya gitu. Oke, thank you Mas Andi, teman-teman dimanapun berada. Emang rasanya kalau jadi narasumber tuh agak deg-degan ya? Ada tekanan psikologis yang berbeda ya. Ketimbang jadi host ya, agak deg-degan gitu. Oke, jadi tadi Mas Andi nanya soal Anugerah LSF. Ya. Oke, teman-teman sahabat sensor, tayangnya live sekitar 3 jam di Indosiar. Nah, kebetulan memang 2 tahun lalu pun yang menang kontes itu Indosiar dan tahun ini juga sama gitu. Oke. Indosiar. Nah, cuman bedanya dari yang 2 tahun lalu adalah yang pertama otomatis kita sudah tidak hybrid. Sekarang harapannya penonton kita banyak, Mas. Jadi pengennya sih studio itu terisi penuh gitu ya. Jadi ada yang nonton. Karena selain kita beda dari acara awarding biasa, teman-teman. Jadi ini konsepnya memang antara awarding sama hiburan tuh ngeblend Mas jadi satu. Iya. Biasanya kan kalau orang awarding kan pemenangnya adalah, nominasinya adalah, kemudian pemenangnya adalah gitu kan, dibacain naik, speech, kemudian turun gitu kan. Nah, kita enggak, kita mau bikin acara ini benar-benar hiburan. Jadi, walaupun awarding, tapi orang yang menonton pun tidak seperti menonton awarding. Mereka bisa menikmati, ikut nyanyi, bisa enjoy sama show-nya. Ikut terlibat dalam acara terlibat itu, juga di sana. Nah, kita kerjasama juga sama Indosiar, nanti akan ada gimmick-gimmick menarik pada saat acara di sana, ya dipastikan menarik. Sebagai informasi, kemarin kita sudah menyelesaikan penjurian final, jadi sebenarnya sudah ada nama-namanya, lagi dimasukin di ruang terkunci rapat. Gitu ya. Kemudian nanti baru kita umumkan pada saat hari H. Tapi kalau nominasi sih mungkin 1-2 hari setelah podcast ini diadakan bisa kita tayangin untuk nominasinya.
Jadi Gitu. teman-teman kalau lihat di beberapa publikasi LSF ya, yang juga kita kemarin collab sama Indosiar tuh, itu Ya. kan tersebut ya 14 September 2023 jam 19.00 Yes. live itu prime time loh. Prime time Maksudnya banget. itu dahsyat banget ya. Iya. Itu gimana tuh ceritanya bisa kayak gitu? Ya, saat ini ada sisi positifnya banyak, Mas. Jadi sisi Heeh. positifnya adalah ketika ini prime time otomatis mata itu banyak tertuju ke sana Iyalah gitu itu kan. jam Itu kan di mana jam-jam semua orang nonton orang gitu ya. lagi ada di rumah ngumpul dan nonton gitu kan. Gitu kan. Tapi memang ini bukan sisi negatif ya yang berikutnya. Tapi memang sesuatu hal yang harus diwaspadai, harus ada concern betul yaitu karena ini live gitu ya. Jadi Oke. memang dari sisi packagingnya juga harus rapih gitu kan. Teknisnya rapi banget Teknisnya harusnya harus ya. rapi gitu kan, kemudian peserta-peserta yang jadi penerima penghargaan maupun nominasinya juga diharapkan hadir semua gitu kan, supaya acaranya tuh smooth gitu. Jadi memang kalau kita lihat rundown-nya teman-teman Indosiar buat memang cukup padat. Artinya antara awarding, penghargaan termasuk ada commercial break-nya juga memang cukup padat. Iya, iya, iya. Ya kita sih masih tetap inilah rapat rutin supaya pelaksanaannya benar-benar smooth gitu. Oke, oke. Yang sebelumnya itu temanya apa sih, Bro? Lupa gua. Yang sebelumnya itu kan temanya cerdas memilah-milih tontonan. Oke, yang sekarang ini kan Ya, bangga karya. Ya, jadi budaya sensor Heeh. mandiri, bangga karya anak bangsa. Oh. Nah, kenapa sih kita tonjolkan bangga karya anak bangsa? Kan sebenarnya mungkin teman-teman juga tahu ya, pasca COVID selesai dinyatakan dari pandemi kan film-film tuh udah mulai banyak banget tuh. Oh, bergeliat lagi nih Itu kan industrinya ya. rame Iya, banget. iya, iya. Jadi di bioskop pun udah mulai banyak. Ini, oh ya, disclaimer teman-teman. Jadi film yang kita berikan anugerah ini film-film nasional, Mas Andi, Oke, bukan oke. film dari luar ya. Oke, iya, Jadi iya. memang benar-benar film dari karya anak bangsa lah, Salah satu tugas LSF tuh itu memajukan perfilman perfilman Indonesia. nasional gitu. Jadi kita kurasi, kemudian nanti kita umumkan gitu kan. Nah, kenapa ngambil tema bangga karya anak bangsa? Karena nanti ini juga akan diterjemahkan lewat packaging atau kemasannya nih, dari artnya, dari desain panggungnya, dari apa yang dibawakan oleh para artisnya. Nah, spiritnya sih kita mau mengangkat lagi kecintaan kita nih segala generasi ya, generasi Z, Gen Z, Oke. milenial, bahkan sampai baby boomers tentang bangga nggak kamu sebagai orang Indonesia nih, gitu. Sehingga memang film-filmnya yang kita kurasi adalah film-film yang memang diproduksi oleh anak bangsa, Iya, iya, iya. gitu. Dan karena ini sekarang acara bisa lebih besar gitu ya. Bener ya, kategori juga nambah ya dari yang Kategori sebelumnya? nambah. Sebelumnya 2 tahun lalu kita ada 15 kategori, sekarang ada 20. Salah satu yang baru adalah ya kita kasih penghargaan buat OTT karena zaman sekarang rupanya OTT kesadaran menyensorkannya itu tinggi. Iya, iya, betul, Jadi betul. mereka masukin ke kita untuk disensorkan. Nah, mungkin teman-teman juga harus tahu, bukan berarti kita yang motong ya, tapi kita memberikan catatan, notasi, kemudian kita kembalikan ke pemilik materi, mereka yang merevisi sesuai dengan catatan kita. Iya, iya, Gitu. iya. Ini yang banyak orang belum tahu, makanya saya selalu ngomongin ini, Mas. Iya, iya, iya. Biar orang tahu LSF itu bukan tukang potong gitu kan. Kita hanya memberi catatan, kita kembalikan mereka yang punya film revisi yang sesuai dengan kreativitas merevisi. masing-masing. Gitu. Nah, yang pertama adalah OTT, kemudian juga kita berikan kepada kepala daerah. Karena kan ini terkait dengan LSF tuh punya program namanya Desa Sensor Mandiri. Nah, itu tuh. Iya, Yes. iya, iya. Desa Sensor Mandiri ini kalau nggak salah ada sekitar 7 tempat lah ya. Nah, kita memberikan penghargaan dari kepala daerah Oke. yang sangat support dengan Program itu. Desa Sensor Mandiri ini gitu. Jadi bagaimana pemberdayaan teman-teman yang ada di Oh. desa gitu ya. Ya kita memberikan penghargaan buat kepala daerahnya gitu. Dan nggak harus kepala desa ya, karena Iya, iya. Desa Sensor Mandiri ini ya ada yang supportnya datang dari kepala daerah, kepala desanya, ada yang dari camatnya, ada yang dari bupatinya gitu atau wali kotanya. Jadi memang bervariasi Oke, oke. gitu. Nah, itu kalau dari kemasannya sendiri ya, kemarin kan kalau teman-teman lihat Instagram LSF ya, kita ada beberapa konten yang collab sama Indosiar. Itu tuh kita posting, ini sehari langsung 10.000 gitu yang likes, Iya, iya. sehari langsung berapa gitu, banyak banget, edan banget. Nah, salah satu memang karena pengisi acara juga ya, ini kayak kalau gue lihat kayak juga variannya, terus kaliber juga kayak lebih dahsyat nih Iya. sekarang gitu ya. Dan memang mereka yang saat ini lagi jadi media darling ya. Artinya Oh, oke. memang mereka lagi beritanya tentang mereka lagi di mana-mana dan lagi masif gitu kan. Kemudian juga ya rata-rata juga follower mereka banyak gitu. Kejadian menarik. Jadi pada saat
aku nge-tag kan, Heeh. maksudnya posting gitu kan di IG pribadi gitu kan. Heeh. Kemudian nge-tag Indosiar, nge-tag artisnya, beberapa artisnya tuh. Iya, iya, iya. Itu langsung loh, viewersnya banyak gitu kan. Nggak pernah bikin story atau bikin Oh, bikin iya, iya, reels iya, iya. viewersnya sebanyak itu gitu kan. Terus yang nge-like banyak. Nah ini kita melihatnya sebagai memang animo masyarakat terhadap si pengisi acara gitu. Hmm. Jadi beban juga Mas Andi. Iya, Artinya iya, gini, iya. 2 tahun lalu kita dapat share double digit tuh kalau nggak salah 10, sekian lah. Nah yang ini Ratingnya tuh juga ya. Itu tinggi share banget sih, itu ya tinggi yang banget sih untuk sebetulnya. awarding itu tinggi ya. Jadi yang sekarang pun ya share-nya harus di atas 10, sekian lah. Soalnya kalau nanti teman-teman kalau iseng lihat postingannya LSF ya, itu tuh apa? Fans-fans garis keras tuh pada nyaut semua gitu ya. Iya, iya, Mereka request bisa nggak ada si ini, bisa nggak ada si itu. Heeh. Dan begitu kita pajang yang poster yang ada semua pengisi acaranya itu pada alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi banjir lah, kita banjir Iya, banget. iya. Artinya memang gue ngelihat lembaga sensor film ini khususnya buat momen malam Abdurrahman ini udah mulai disorot gitu ya, dan Iya. mereka punya ekspektasi juga ya, benar kata lo tadi. Jadi di satu sisi jadi ada pressure juga nih kita Iya. supaya acaranya harus lebih oke gitu ya. Ya Iya. mungkin kita sama-sama berdoa ya. Gue berharap sih teman-teman juga bantu support gitu ya. Semoga acara nanti tanggal 14 September itu Jam yang 7 malam. akan live di Indosiar Yes. jam 7 malam itu akan sesuai dengan harapan, bahkan lebih oke, lebih seru, lebih segala macem gitu ya, dan punya manfaat buat banyak orang gitu ya. Oke, sekarang nah ini malam anugerah kita simpan dulu. Gue akan kembali ke sosok Joseph Samuel Krisna nih. Oke. Bro, kan ini kita kan kalau keseharian ngobrol lah ya, Ya. tapi kan teman-teman banyak yang belum tahu nih. Cerita dulu dong bro, lu sebelum ke LSF tuh dari mana sih? Terus ya macam-macam lah gitu ya. Gue pengen tahu juga ya dari lu cerita ini nih. Terus kemudian memutuskan untuk ikut join di LSF itu. Terus ini lu melihat apa sih gitu? Oh, oke. Iya, jadi gue tuh lulusan Fakultas Hukum, Mas. Waduh, S1 Hukum. oke, S1 serius Hukum. lu? Iya, S1 Hukum. Niat awalnya itu nggak kebayang buat jadi lawyer sih, walaupun gue ikut itu PKPA ya, jadi pendidikan profesi advokat gitu kan. Oh, oke. Ada license-nya juga. Cuman saat itu memang belum kepikir ke sana. Kepikirnya ya buat jadi legal di korporasi ya, di corporate gitu kan. Main aman ya? Nggak, bukan main aman sih gitu. Sebenarnya kalau mau cepet kaya mungkin jadi legal Oh gitu cepet ya, kaya, gitu Mas, ya. gitu. Oke, Gitu oke. kan. Ya sebenarnya juga kalau dibilang emang nggak pede, enggak sanggup, IPK-nya bagus kok dan secara akademis nilai-nilai juga oke gitu kan. Cuman melihat kayaknya kepengen jadi legal di korporasi gitu kan, corporate legal gitu kan. Nah, begitu lulus nggak lama masuk ke salah satu TV swasta dulu namanya TV7 gitu ya. Itu Januari 2006. Oke, udah lama juga ya. Masuk pertama itu ngurusin tower yang roboh di Jalan E tuh, Jakarta Barat. Lu bayangin gua baru lulus masuk kuliah gitu ya, kerja ngurusin tower Anak baru itu roboh masuk gitu langsung kan, krisis ya. ketemu masa yang luar biasa. Ya, kita paham lah ya, orang yang kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga ada. Itu masa-masa yang sukar gitu kan. Ada dua mantan atasan gue yang sangat luar biasa membimbing, kalau boleh gue sebut namanya, ada Pak Wijaya Kusuma sama Mbak Agnes, mereka dari TV7 gitu ya. Itu luar biasa support gitu kan, belajar banyak gitu ya. Nah, terus kemudian ya kan diakuisisi sama Transcorp ya, jadi Trans7 gitu kan. Nah, semakin belajar lagi, kurang lebih 5 tahun lah di sana. Kemudian setelah 5 tahun pindah ke MNC Group gitu ya, lebih tepatnya di iNews. Langsung ya dari Transcorp langsung ke MNC Group. Oke. Gitu kan. Nah, terus kemudian ya di sana jadi ini bukan legal lagi, tapi disebutnya corporate secretary. Karena kalau di undang-undang perseroan terbatas atau PT itu harus punya corporate secretary gitu. Bukan sekretaris yang maksudnya itu beda ya, jadi corporate secretary gitu kan. Jadi di sana tuh ngurusinnya apa ya, regulatori, peraturan-peraturan yang baru terkait dengan penyiaran. Dari awal juga situ loh, Bro. Ya enggak lah, berangkatnya kan sama dari awal juga gitu. Nah, terus kemudian ngurusin government relation. Nah, saat itu ya kami relate-nya ya ke Kominfo, ke BKPM ya soal OSS, NIB. Makanya beberapa teman gue dulu kenal ya di Kominfo terus ya. kemudian ke KPI, KPID sama ke LSF. Gitu. Jadi sempat ada masa-masa di mana email gue tuh dipakai buat pendaftaran SIAS di LSF.
Jadi gue Oke. terima tuh notifikasinya materi Udah lulus televisinya gitu-gitu ya. disensorin, kemudian udah lulus gitu kan, itu ngalamin. Nah, sampai pas launching SIS kalau nggak salah 2019 apa ya di Bidakara tuh gue juga ada di sana gitu kan. Jadi, nah tanpa sengaja rupanya kalau nggak salah 2019 tuh ada pembukaan LSM. Ada Iya, temen iya. yang, "Lu mau coba nggak Mas?" gitu kan. Nah, ini temen nantangin gitu kan. Terus gue pikir, "Oh kenapa enggak?" gitu Iya, kan. iya, iya. Toh pengalaman kerja di TV udah lumayan lama nih, Ya, 5 5 tahun di tahun di Transcorp, Transcorp, terus di di MNC berapa MNC lo? Group itu hampir 10 tahun gitu kan. Lama, Bro. Ya udah lama banget gitu kan. Nah, mau coba sesuatu yang baru lah. Maksudnya biar nggak di Oh, comfort zone gitu. iya, 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 iya. Belajar keluar dari comfort zone gitu kan, nyoba. Lewatin setiap prosesnya tuh Mas, yang udah lama nggak interview gitu kan, udah lama nggak Nulis bikin CV, lagi, tes lagi gitu ya. kan, tes kesehatan, yang ngelewatin setiap prosesnya gitu kan. Dilalahnya sampai satu titik, eee, lolos untuk masuk ke fit and proper test. Itu gue ya Mas, yang bukan siapa-siapa, dihadapkan pada informasi, akan diundang fit and proper test di DPR. Sama Komisi 1 Iya, DPR ya? itu nggak bisa tidur loh. Itu literally nggak bisa tidur loh. Karena kaget gitu kan, maksudnya, wah bakal segitunya ya gitu. Iya, Ya iya. tapi ya Ini rapat dengar pendapat ya, RDP ya ya? heeh, ya puji Tuhan alhamdulillah bisa lewatin masa itu dan Gimana akhirnya sih, puji Tuhan, alhamdulillah. iya, akhirnya dilantik lah gitu kan. Gue salah fokus nih. Terus. Akhirnya dilantik lah gitu kan Eh, di Mei ya 2020 gitu kan. Ya udah akhirnya ya di LSF pun diberi kepercayaan sama Mas Romi ketua eh. dipromosi dan apresiasi. Oh, iya, Karena iya. mungkin masih relate sama TV ya. Jadi Iya, 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 bagaimana iya. meng-arrange talk show di Koneksinya di radio, jejaring di TV, TV oke gitu. banget nih. Ya sampai akhirnya mungkin ya megang anugerah juga gitu. Tapi emang ya kalau balik lagi ke soal rapat dengar pendapat tadi ya, ini biar teman-teman paham juga ya. Itu situasinya ketika kita lagi di fit and proper itu memang kalau lu ingat ruangan sidang itu kan huruf U gitu ya. Iya, Jadi iya. semua fraksi ada di situ, 50 Iya, iya. orangan gitu ya. Terus kita 3-4 orang di situ yang diserang dari semua Iya, pertanyaan. iya. Itu tuh memang mental diuji banget ya. Iya, iya, Mungkin iya. saat itu ada pertanyaan yang kita tahu jawaban, tapi karena memang itu kayak meteor shower gitu, Iya. wow gitu, wah bisa. Tapi ya Benar, benar. berarti lu emang Bisa lewat ya. keren ya Bisa emang. Ya. lewat. Oke. Ya jadi disinilah lu sekarang gitu ya. Ya, So di here we sini. are gitu ya. Nah ini juga teman-teman ya, kalau yang ngintip-ngintip akun medsosnya Joseph ya, lu kan freak juga nih soal olahraga nih ya. Iya, iya. Dari awal gue ngikutin lu tuh dulu sepedahan, wah sepeda dia Jauh-jauh. banyak banget dan mahal-mahal semua gitu. Apaan? Terus tapi sekarang lu mulai jarang juga nih, tapi lari juga lu udah ikutin banyak ya yang Sekarang lari. yang dari yang ya fun run sampai yang Yang udah nggak fun lagi gitu, race ya. yang menurut gue udah di luar jangkauan gitu ya. Lu apa nih motivasi lu gitu? Karena gue lihat juga itu dari elunya secara personal ya, dari personality lu ya, itu apa ya, auranya tuh karena mungkin olahraga juga itu. Itu emang ada hubungan, emang lu sengaja ke situ gitu ya? Itu gimana, Bro? Oke. Ini bukannya campaign olahraga ya teman-teman. Jadi kan Mas Andi nanya tentang kehidupan gitu. Tapi memang bener Mas, di 2019 akhir itu gue dapetin sesuatu kayak semacam klik gitu ya untuk hidup sehat. Jadi Titik balik gitu. ya, jadi di MNC itu ada di salah satu gedung itu ada fitness center. Lengkap gitu kan. Nah, kita tuh boleh akses itu masuk ke sana, bisa fitness nge-gym di sana gitu ya. Ya pokoknya di luar jam kerja ya. Oke. Kemudian juga kamar mandinya bagus gitu kan. Maksudnya proper lah gitu kan. Teman-teman suka nge-gym bro gitu kan. Karena dulu overweight banget gitu kan. Nah, terus awalnya nggak mau Mas. Nggak kepikiran kan. Nah, begitu 1 kali 2 kali nyoba seminggu, kalau nggak salah 5 hari kerja, nyobanya juga pas jam makan siang tuh. Jadi orang makan siang, gue colongan. nge-gym gitu kan. Nanti jam makan siang selesai, gue udah balik di tempat. Jadi waktu itu cuma efektif setengah jam lah. Iya. 5 hari nyoba, turun lu 2 kilo gitu kan. Nah, itu yang membuat kayak titik balik untuk belajar hidup sehat. Ngatur makan, rajin olahraga. Dan dalam waktu 4 bulan itu turun 20 kilo. 20 kilo Gila. gitu kan, dalam waktu 4 bulan. Nah, itu memang ya fitness, walaupun di fitnessnya itu lebih banyak kardio ya saat itu karena belum paham, belum ngerti gitu kan. Nah, terus memang kayak semacam ada tumbuh dari dalam diri bahwa ngurangin makan manis,
dulu kan gue ngopi tuh sehari bisa 3-4 gelas Mas, dan itu latte atau cappuccino kan, Waduh, pakai itu gula kan. kalorinya berapa tuh, Nah, Bang? akhirnya sekarang masih ngopi, masih cappuccino, masih latte, tapi tidak pakai gula sama sekali. Jadi atau kopi hitam pun benar-benar nggak pakai Itu gula. apa? Ini latte, tapi Oke. nggak pakai gula gitu kan. Jadi asupan susunya dapat, tapi tidak pakai gula. Kemudian memang ngurang-ngurangin tepungan, itu pun secara Iya, secara iya. sadar tanpa ada yang maksa, tanpa ada yang nyuruh. Makanya orang kalau disuruh diet itu agak susah. Kenapa? Karena nggak timbul dari dalam kan. Iya sih, Tapi gue once paham dia sih, gue dapat paham sih. kliknya gitu kan, timbul dari dalam itu udah nggak kebendung. Nah, jadi suka lah Faktor itu juga ya sepedahan. bro ya, Hah? faktor endorfin nyuntik itu kan rasanya wah gitu ya. Oh iya, Itu kan semangat ya. nagih banget itu kan ya, Heeh. edik banget ya. Nah, terus ya udah jadi apa namanya? Jadi rajin sepedahan. Kebetulan ada sepedahan sisaan zaman dulu tuh waktu masih kerja di TV gitu kan. Nah, rajin sepedahan, terus kemudian mencoba lari gitu kan. Ya awalnya 5 kilo, 10, 15 sampai ikut Half race-race marathon. yang ya half marathon. Half marathon 21 kilo loh, aduh. Beberapa kali gitu ya. Jadi hampir setiap hari Mas. Jadi kita dalam 7 hari seminggu. Oh, Itu hampir setiap hari itu aku olahraga. Entah Oke. lari 5 kilo gitu ya, atau hit cardio 30-40 menit Waduh, gitu hit kan. cardio lagi. Nah, nanti weekendnya biasanya Sabtunya itu long run, Minggunya recovery dengan cara sepedahan gitu. Nyerah, Tapi sekarang justru nyerah gue. tapi sekarang gini, nah rupanya uniknya gini, ketika kita udah turun terus berat badan gitu ya, ini jadi ngomongin hidup sehat. Gak apa-apa, nggak. Ketika Mungkin turun banyak yang pengen tahu ketika juga turun nih. berat badan gitu kan, nggak tahu kenapa naiknya pelan-pelan gitu kan. Disiplinnya kan udah mulai berkurang. Jadi ada Naik kenaikan apanya? berat badan. Naik. Ada kenaikan berat badan pelan-pelan Oh, gitu. oke. Karena disiplinnya juga karena mungkin ngerasa udah nyampe goal setting gitu kan, Iya, santai iya, gitu iya. kan. Nah, sekarang justru lagi belajar disiplin untuk jalan cepat ketimbang lari. Ah, iya, iya. Karena katanya baca-baca jurnal, baca-baca ya apa komentar orang gitu bahwa jalan cepat itu lebih efektif menurunkan berat badan ketimbang Soal recovery ini soalnya. ya ketimbang lari gitu kan. Dan nah senangnya kan kita berdua menularkan itu di LSF kan. Nah, Iya. ini bukan kebetulan ya, tapi keuntungan ya. LSF itu kan kantornya di Sudirman, samping GBK gitu ya. Jadi setelah kita selesai penyensoran, Iya, anak-anak tinggal GPK semua di sini. ke sebelah ke GBK, yang itu memang suasananya kan olahraga banget ya. Jadi benar-benar support gitu kan. Iya, iya. Dan emang ya itu dia apa ya? Titik balik tuh kemudian masuk di tahap pertama lah gitu ya. Tapi Iya. kemudian lu dapat benefit yang banyak yang bikin lu edik, makin pengen tahu lebih jauh. Akhirnya belajar juga kan nyari Iya. ilmunya gitu ya. Sampai akhirnya ujungnya sampai ke komposisi makanan segala macam. Betul. Artinya ya olahraga juga sudah jadi bagian dari ini lo ya, dari keseharian lo gitu. Nah, tadi kita udah bahas soal background lo gitu ya. Kemudian apa sisi ini lo gitu ya, kehidupan sehari-hari lo. Di LSF ini kan lo sebagai ketua subkomisi promosi dan apresiasi ya. Itu apa namanya? Lo melihat LSF itu gimana sih ke depan gitu ya? Oke. Karena ini kan sesuai dengan subkomisi lo nih bahwa memang ada sisi yang perlu kemudian kita sampaikan ke masyarakat untuk bisa dicermati, dicerna gitu ya. Gimana bro menurut lo bro? Oke, yang pertama kenapa sih setiap kali kita lakukan talk show di TV atau di radio ya, terutama kalau TV itu rata-rata TV lokal Iya, iya. dan di daerah. Jadi karena gini, ada kayak entahlah, jadi gini, selama ini banyak yang menyensorkan ke kita itu kan TV nasional yang di Jakarta, walaupun beberapa TV lokal pun ada gitu kan. Jadi ada semacam kayak kekurang pahaman teman-teman di daerah bahwa konten TV pun harus disensor. Mereka pikir cuma film gitu kan. Padahal kalau kita lihat di ini aturan tetangga ya, P3 SPS-nya KPI itu kalau nggak salah ada pasal yang kurang lebih isinya materi TV, program siaran yang mau ditayangkan itu harus mendapatkan surat keterangan sensor dari lembaga yang berwenang. Ya kan cuma LSF yang punya wewenang gitu kan. Nah, jadi memang selama ini kenapa kita ngambil talk show itu selalu di daerah, sekaligus untuk membangun awareness bahwa materi ini harus disensorkan gitu kan. Nah, kemudian pada saat talk show itu selalu kita sampaikan LSF itu tuh nyensorin itu bukan motong loh gitu kan. Kenapa? Karena banyak orang ya pola pikirnya tuh masih berpikir LSF tukang, sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang loh. Nggak cuma di kalangan movie maker atau sineas ya, bahkan di kalangan orang umum gitu kan. LSF tukang potong gitu kan, film gitu kan. Enggak gitu kan. Kita kalaupun ada adegan yang dianggap tidak sesuai dengan usianya, tidak sesuai usianya ya. Karena kan sekarang praktis kita itu lebih ke mengklasifikasikan usia terhadap tayangan.
semua umur 13, 17 dan 21 gitu pun. Kalau misalnya ternyata nih, ini ada tayangan didesain untuk 13 tahun ke atas, tapi ternyata adegan fighting-nya terlalu Ini brutal sadis, gitu kan, gore banget gitu kan. Kita akan minta kita akan berikan notifikasi gitu kan. Apakah ini nih harus direvisi nih kalau memang mau di Ya, 13 ya. gitu kan. Nah, kemudian kita kembalikan ke pemilik inilah yang nanti merevisi Betul. kembalikan ke kita. Nah, jadi lebih kayak semacam bagaimana kita melakukan promosi keluar tentang LSF sekaligus tentang konsep bahwa LSF itu bukan lembaga Iya, tukang iya, potong. iya, iya. Makanya kenapa gue ngambilnya rata-rata ya TV daerah gitu. Ini juga nih concern kita ya di LSF ya, bahwa memang nama kita ya lembaga sensor film gitu ya. Tapi memang kata lu bilang tadi, saat ini LSF itu lebih berperan sebagai lembaga klasifikasi ya. Dan dulu memang film itu kan bentuknya ini ya, kalau di bioskop Seluloid tuh ya? seluloid yang piringan gede. Ingat nggak zamannya Ada film contohnya yang apa ada namanya gambar. Janji Joni tuh? Oh iya iya. Iya. Si siapa namanya Nicholas tuh. Itu kan bawa kemana-mana gitu ya. Iya. Ya memang saat dulu ya kita memang gunting ya. Nah sekarang kan filenya digital dan ya kita nggak bisa apa-apain. Kita LSF nggak pernah lagi nyentuh file gitu. Kita memberi catatan saja gitu. Oke, nah ini terakhir nih bro, apa seorang Joseph Samuel Krishna ini, lu melihat diri lu 5 tahun ke depan gimana sih bro? Oke, 5 tahun. Ini pertanyaan yang di luar skenario ya. Iya, biar ini juga nih, Iya, biar jadi bahan renungan yang juga pasti nih. sih gini mas, gue tuh sadar bahwa gue itu orang yang suka terjebak pada comfort zone. Oh, bukan Bukan masa lalu terjebak ya? pada nostalgia ya, gitu. Itu judul lagu gitu kan. Terjebak pada comfort zone. Jadi memang gue harus belajar untuk keluar gitu kan. Nah, 5 tahun lagi dari sekarang, nanyanya 5 tahun kan bukan 4 tahun ya. Iya, iya, Kalau iya. jabatan LSM kan 4 tahun gitu. Jelas tuh. Ya, oke, 5 tahun lagi sih ya nanti ketika ada seleksi periode berikutnya tetap ikut lah gitu kan. Oh, oke. LSM tetap ikut lah, tetap ikut. Cuman kan, tapi kan gini, ini bahasa religiusnya ya. Gue nggak tahu Tuhan bawa gue kemana sih. Sadis. Tapi yang pasti gini mas, gue memang Ya. komitmen pribadi, jadi harus belajar untuk keluar dari comfort zone. Jadi ketika gue sudah hampir 15 tahun di TV, kemudian pindah ke lembaga negara, itu pun kan mungkin buat sebagian orang tuh biasa aja, tapi buat gue tuh sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Challenging gue banget ya. keluar dari comfort zone gue gitu kan. Yang istilahnya bisa kerja sambil tutup mata gitu ya, punya tim yang solid gitu kan di TV sebelumnya gitu, yang istilahnya ya, gue kedip mata aja tuh tim tuh bisa tahu, oh Mas Joseph maunya ini gitu kan. Itu tuh saking solidnya bisa seperti itu. Tapi kan pindah ke tempat yang baru, bertemu orang-orang yang baru, Iya, ketemu iya. banyak senior gitu kan, ketemu tenaga sensor, sekretariat, itu kan belajar lagi gitu. Nah banyak orang tuh yang nggak mau kan masuk ke dunia yang baru yang harus ngelepas comfort zone. Nah, komitmen gue sih itu mas. Jadi gue tidak akan menjawab kemananya ya, karena gue pun sedang dalam Mengikuti arus. Ya, ya. bukan mengikuti arus lah. Jadi gue sedang menjalani titik Titian kehidupan gue hidup. lah, titian hidup gitu. Bukan mengikut arus gitu kan. Tapi ya percayalah, maksudnya Tuhan siapin tempat yang terbaik. Tapi keren juga ya, maksud gue juga perlu belajar juga nih sama lu. Artinya lu memang selalu men-challenge diri lu gitu ya. Ini bukan cuma di olahraga doang yang lu pasnya naik gitu, tapi juga dalam karir segala macam gitu ya. Itu sangat inspiratif ya. Wah ini beruntung juga nih ngobrol hari ini, dapat Thank you, insight Mas gue banyak Adi. juga nih dari lu ya. Mungkin ada kata terakhir sebelum eksekusi lu mau dihukum. Gue ada gimmick mas. Jadi karena gue pecinta reptil, gue bawa reptil di belakang mas. Ah, sumpah lu serius. Enggak. Ini di luar Ini skenario kita. bener ya. Oke. Paling cuma mau menyampaikan sih ke teman-teman sineas gitu ya, ke teman-teman movie maker, ke teman-teman yang baru bikin film, belajar bikin film. Ketika mau bikin film kan pasti sudah punya standar dong, sudah punya target mau usia berapa gitu kan yang disasar gitu kan. Nah setelah itu jangan lupa KLSA menyensorkan materi. Ingat, kita bukan lembaga yang memotong kreativitas teman-teman gitu ya. Ini ada statementnya, ini minjem statementnya Pak Ketua ya, Mas Romi, ini bagus. Jadi kalau dulu ini penonton di sini, LSF di sini, tayangannya di sini nih. LSF di tengah-tengah ya? LSF di tengah-tengah gitu kan. Ini nih analoginya Pak Ketua ini menarik banget gitu kan. Tapi sekarang tayangan di sini bahkan mengelilingi kita gitu kan. Kita bisa nonton bahkan sambil BAB di kamar mandi, sambil nonton segala macam bisa banget gitu kan. Nah, LSF itu ada bersampingan di sama sisi penonton. Gitu. Jadi romantisnya kita gandengan tangan sama penonton gitu kan. Untuk apa? Untuk memilah
dan memilih tontonan yang layak ditonton sesuai dengan klasifikasi usia. Karena memang kita arahnya ke sana. Jadi lembaga klasifikasi usia. Gitu Mas Andi. Kece banget. Gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan dari itu nggak? Kalau nggak ada kita, oke ya. Oke, thank you banget bro. Siap. Gue tahu jadwal lu padat banget gitu ya. Iya. Terus lu masih mampir ke sini gitu ya. Nah, teman-teman semoga apa yang hari ini kita obrolin bisa jadi ya Thank you. pengayaan lah gitu ya. Lain kali kita sambung lagi ya. Siap. Lain kali kita podcastnya di GBK Mas. Ayo boleh sambil ring sambil gitu. tadi sambil push up gitu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih udah ngikutin. Jangan bosan, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di podcast Action Nihil. Thank you Mas Andi. Action! Nihil.